narkoba dan seluruh rekan-rekan media yang pada kesempatan pagi ini hadir dalam kegiatan refleksi akhir tahun Polres Semarang Siantar 2024. Kita banyak disuruh dari Allah SWT menguasai kita sudah kekuatan kesehatan kita berkumpul dalam acara refleksi akhir tahun ini di mana Polres Semarang Siantar bersama-sama serentak seluruh jajaran Polda Sumatera Utara menyampaikan refleksi akhir tahun dan rencana besar untuk tahun 2025, di mana ini merupakan gambaran evaluasi dari kinerja khususnya Polres Semarang Siantar dalam pelayanan masyarakat maupun penegakan hukum. Pertama, Polres Semarang Siantar mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran personel Polres Semarang Siantar maupun juga Polsek atas dedikasi dan keikhlasan dalam pelaksanaan tugas dalam rangka pelayanan kepolisian selama tahun 2024 dalam mewujudkan Kota Siantar yang aman dan kondusif. Semoga tugas dan pengabdian yang dilakukan dalam bermanfaat bagi masyarakat bangsa dan negara. Polres Semarang Siantar juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh elemen masyarakat, kepada jajaran TNI, pemerintah kota, pemerintah daerah, stakeholder yang telah bekerjasama dalam bidang dukungan guna menjalankan Tipmas suasana yang kondusif Kota Semarang Siantar. Beralih ke gambaran umum dari Kota Semarang Siantar, dan mungkin saya akan berbicara terkait masalah khususnya yang menyangkut dengan kepolisian, yaitu di Maret 2024 laporan polisi sebanyak 1.459 yang tergabung dari kejahatan pidana, narkoba maupun kecelakaan lalu lintas, di mana jumlah tahanan total rekap dari tahun ini adalah berjumlah 334 orang. Lanjut, total gangguan Kamtipmas, di mana data gangguan Kamtipmas ada 2.331. Ini tadi jumlah kejahatan lalu lintas ditambah dengan pelanggaran, kemudian jumlah unjuk rasa dan juga bencana alam. Dan kita lihat bahwa data kejahatan selama tahun 2024 ini rata-rata berkisar di angka 100, ya. Dan di bulan ini Desember ini ada 57, karena kita masih ada 5 hari lagi, dan namun ini tidak mencapai angka 100 untuk di bulan Desember ini. Lanjut, data gangguan Kamtipmas di mana terkait kejahatan 1920, waktu yang paling sering ada di jam 23, kemudian ada penyelesaian 695 kasus dengan tersangka 334, di mana persentase warga Kota Semarang Siantar mengalami kejahatan 0,21%. Berarti 21 orang dari 10.000 warga Kota Semarang Siantar menjadi korban kejahatan. Di mana korban kejahatan rata-rata 72% adalah laki-laki dan 20% adalah perempuan. Lanjut. Berbicara masalah pelayanan dari Polres Semarang Siantar, ada pelayanan administrasi 3 yang dilihat, yaitu SIM ada 19.020 pelayanan, kemudian PKB 2.089 keamanan pelayanan, dan SKCK dengan 2.812 pelayanan. Di mana hasil survei dari Mapres terhadap pelayanan Polres Semarang Siantar ada 4 potret yang dilihat, yaitu tingkat keamanan di wilayah Kota Semarang Siantar cukup baik di angka 74,9%, fungsi preventif Polres Semarang Siantar efektif 72,3%, fungsi preventif sudah cukup baik di angka 75,1%, dan fungsi represif sudah cukup baik di angka 77,3%. Ini dari Mapres untuk survei. Kinerja Polres Semarang Siantar, yang pertama terkait masalah penegakan hukum, ya. Untuk kasus narkotika tahun 2024 ada pengembangan 110 dan penyelesaian 99 dan tersangka 138 orang, di mana membandingkan dengan tahun sebelumnya 2023 bahwa terjadi peningkatan tersangka dari 2023 ada 110 orang, di tahun 2024 ada 138 orang. Dengan perbandingan barang bukti, untuk barang bukti sabu di tahun lalu ada 690,1 gram, tahun ini 593,77 gram. Untuk barang bukti ganja tahun lalu 27.004,7 gram, tahun ini 840,22 gram. Dan untuk ekstasi tahun lalu 0,69 gram, tahun ini ada 8 gram. Lanjut, terkait kasus perbandingan kasus kejahatan jalanan di tahun 2023-2024, bahwa untuk kasus curas tahun 2023 ada 7 kasus dengan 7 pengungkapan, tahun ini ada 8 kasus dengan 6 pengungkapan. Untuk curat tahun lalu ada 190 kasus dengan 139 pengungkapan, tahun ini 126 kasus dengan 189 pengungkapan. Dan untuk kasus curanmor tahun lalu ada 104 kasus dengan 101 pengungkapan, tahun ini 102 kasus dengan 69 pengungkapan. Jumlah kasus kecelakaan jalanan mengalami penurunan dengan tren 5 kasus. Perbandingan kasus kriminalitas di tahun 2023-2024, tahun lalu untuk kasus narkoba 90 pengungkapan 100 tersangka, tahun ini 110 pengungkapan dengan 130 tersangka. Untuk penjudian orang pengungkapan 20 tersangka, tahun ini 9 pengungkapan dengan 12 tersangka. Dan untuk kasus premanisme 130 orang diamankan tahun lalu, tahun ini 336 orang diamankan, 18 orang terlibat tindak pidana dan 368 dilakukan pembinaan. Jumlah kasus prioritas mengalami kenaikan dengan tren lebih dari 100%.
Untuk perbandingan kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak tahun 2023, 87 kasus dengan penyelesaian 46, tahun ini menurun 58 kasus dengan penyelesaian 23, dengan tren penurunan 28%, dan jumlah penyelesaian penurunan dengan tren 42%, di mana kasus kejahatan terhadap perempuan anak ini terbagi lagi, di mana kekerasan terhadap anak ada 27 kasus tahun lalu, meningkat 34 kasus untuk tahun ini. Kemudian KDRT tahun lalu 24 kasus, tahun ini 9 kasus penurunan. Kemudian kasus kekerasan seksual tahun lalu ada 36 kasus dan tahun ini menurun menjadi 15 kasus. Untuk pemetaan kasus di tahun 2024, kita lihat dari wilayah hukum masing-masing polsek. Yang tertinggi pertama adalah wilayah hukum Polsek Siantar Narkoba dengan 408 kasus. Kemudian wilayah hukum Polsek Siantar Barat ada 232 kasus, Siantar Utara ada 206 kasus, Siantar Timur 143 kasus, Siantar Barat 120 kasus, dan Siantar Selatan 102 kasus. Lanjut yang terkait masalah kinerja Polres Makassar Siantar untuk kinerja pencegahan, di mana yang pertama kita akan membahas terkait masalah kegiatan rutin yang ditingkatkan, di mana untuk tahun ini Polres Makassar Siantar memberikan respon kepada para masyarakat terkait kegiatan jalanan, terutama tawuran anak-anak remaja, kemudian isu geng motor. Maka setelah Lebaran tahun ini dibentuklah pembentukan tim khusus Dayo Nira langsung di bawah Kapolres ini untuk bergerak merespon keluhan masyarakat dan kemudian langsung mengambil tindak lanjut dalam rangka mengamankan dan kemudian memproses, di mana apabila ditemukan kasus pidananya seperti pembuatan sajam maupun ada penganiayaan, maka langsung diproses, sedangkan yang lain yang tidak ada pidananya dapat pembinaan oleh Satuan Bimas. Kemudian ada kegiatan optimalisasi sistem teknologi pengendalian operasional, di mana di bawah Bapak ini kemudian melakukan monitoring untuk sistem teknologi pengendalian operasional, termasuk ada sistem SOT di situ dalam pelaksanaan kegiatan dari masing-masing anggota, sehingga kami terutama pimpinan Polres Makassar Siantar dapat memantau bagaimana kinerja anggota di lapangan. Kegiatan pelaksanaan bulai patrol dan dilaksanakan malam hari masing-masing jalan baik itu Polres maupun Polsek, dan juga kegiatan patroli subuh, di mana ini juga mengantisipasi kerawanan kesehatan yang biasa terjadi di jam-jam antara sebelum subuh sampai pasca subuh. Pertama, kita tentu saja mendukung program masyarakat kita dari Presiden Prabowo, yaitu di mana adanya dukungan Polri terhadap peningkatan ekonomi. Di sini kita melakukan kegiatan peningkatan pengamanan lokasi pusat perbelanjaan perbankan. Kita ikut mendukung semua juta UMKM di Makassar Siantar. Juga terkait masalah ketahanan pangan, bahwa Polri juga terjun langsung dalam kegiatan ketahanan pangan, di mana jajaran Polres juga diminta untuk membantu meningkatkan terutama dalam produksi jagung, sehingga kita Polres dan langsung sejarah Polsek bekerjasama dengan pemerintah kota dan juga warga masyarakat, kita mencari lahan-lahan jagung dan kemudian memberikan bantuan untuk kemudian meningkatkan produksi terkait permintaan dari Pak Presiden untuk mendukung kegiatan tersebut. Juga diketahui dalam pengamanan proyek strategis nasional, di mana di sini kita masih ada proyek pembangunan tol yang mungkin di tahun ini akan menembus di simpang 2 ya, venue-nya ya, di situ kita masih di pengamanan di situ, termasuk pembahasan lahan dan sebagainya, sehingga proyek pembangunan nasional yang dikasih dalam Makassar Siantar dapat terlaksana dengan baik. Untuk peningkatan pelayanan publik, bahwa kemarin pada saat rapat dengan saya Kapolres Polri, bahwa di tahun ini, di tahun depan 2025, kemungkinan ada peningkatan juga di Polsek. Untuk tipe Polsek dari Siantar Barat, Timur dan Selatan akan meningkat tipenya, ya, sementara masih paralel dan akan meningkat di luar untuk tahun 2025. Dan kita juga masih berusaha untuk melakukan pengajuan pembentukan 2 polsek sektor, di mana 2 polsek, yaitu Polsek Matoba dan Polsek Marihat, ini masih membawahi 2 kecamatan, sehingga untuk menambahkan menjadi 2 polsek lagi kita harus membentuk 2 polsek sektor. Untuk tahun ini sudah kita bangun, sudah ada bangunannya. Semoga di tahun 2025 nanti rencana pembentukan 2 polsek sektor ini dapat terlaksana, sehingga di 2026 bisa meningkat tipenya menjadi polsek. Karena tadi sudah ada juga terkait masalah kasus kejahatan di Matoba yang tertinggi, sehingga kita akan bagi dan semoga saja itu bisa terwujud menjadi di depannya untuk 2 polsek. Kemudian prioritas pelayanan masyarakat PTSP, SKCK dan SPKT ini sudah dilakukan juga, kan sudah pembentukan atau pembangunan gedung yang baru, sekarang sudah jadi 1 di sana, yaitu SKCK dan SPKT. Juga seperti yang ketahui bahwa Polres Makassar Siantar juga ikut bekerjasama dengan pemerintah kota dalam mengisi booth di mall pelayanan publik di Ramayana. Di situ ada perwakilan kita dalam pelayanan SPKT, yaitu
surat kehilangan dan sebagainya.